sekali tepuk tangan ya untuk Pak Dodi sama Pak Hiskia, kita tepuk tangan lagi sekali. Baik, dari pemaparan Pak Dodi jadi agak takut juga ya Pak ya. Jadi kita membuat akte jadi agak-agak bagaimana gitu. Yang takut, yang penting perlindungannya tadi. Oke, apalagi kalau dipanggil Pak Dodi, Henry gitu, aduh saya sudah deg-degan aja gitu. Baik, kita lanjut dengan sesi tanya jawab Pak. Mungkin kita waktunya di berapa lama UMC untuk tanya jawab? Masih bisa waktu berapa lama? 15 menit. Oke. Jadi kita waktunya 15 menit. Kita pakai mungkin 3 atau 2 penanya dulu. 3 penanya dulu ya. Sebutkan nama sama ditujukan ke siapanya. Boleh, silahkan. Dari sisi dari sini dulu, Bu Paula. Oke, silahkan. Sama Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, ada lagi? Oke, itu dulu. Bu Paula, silahkan. Singkat, padat, jelas ya, Bu Paula ya. Karena waktu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Moderator. Belum saya sudah diancam. Ya, perkenalkan nama saya Paula, notaris di Kabupaten Bekasi. Kalau melihat dari penjelasan Pak Hiskia dan Pak Dodi, jujur memang seperti yang dikatakan oleh moderator, jadi takut banget rasanya mau terus menjalankan sebagai notaris. Kalau nggak diterusin kok ya belum punya tabungan, kalau diterusin kok ya taruhannya suci. Apalagi setelah mendengar kasus Nurina Jubir, itu betul-betul menjadi seperti peringatan besar buat saya khususnya sebagai notaris. Ya. Pertanyaan saya buat Pak Dodi, ada yang dari dulu menggelitik bagi saya, itu adalah saksi instrumenter Pak. Karena dulu pada saat saya di BAP di kepolisian, saya pernah ditanya saksi instrumenter untuk datang ke kantor polisi sebagai saksi. Apakah memang demikian Pak? Jadi saya cuma pengen tahu kedudukan saksi instrumenter di dalam akta. Apakah memang wajib sebagai saksi di kepolisian, atau tetap juga wajib ada pada saat kita menandatangani akta? Gitu. Karena secara teknis kayaknya kok nggak mungkin banget itu. Mungkin kalau untuk kantor notaris yang stafnya banyak ya Pak, kalau stafnya kita cuma dikit, lalu akadnya kita kadang-kadang ke bank mana mau akad di kantor, terus semua karyawan kita bawa gitu kan. Nah terus kantor kita siapa yang kerjain kan, nanti nggak selesai juga kerjaan kita. Nah itulah yang saya menjadi pertanyaan saksi instrumenter. Yang pertama. Yang kedua Pak, ini mohon maaf, yang sering menjebak kita notaris yang tidak membacakan akta lah, yang dia tidak berhadapan dengan kita. Kan di situ ada pukul berapa berhadapan dengan saya, pada tanggal berapa, pukul berapa. Nah ini nih Pak yang repot. Kalau yang tanda tangan banyak nih Pak, nanti ada yang alasan orangnya lagi ke sawah Bu, nanti sore baru bisa datang gitu kan. Yang tanda tangan ada 10 orang, yang datang 9, yang nggak datang 1. Apa ya kita mau kalahkan 9 orang itu demi yang 1 nggak bisa datang? Gitu. Apakah nggak ada metode bagaimana cara menyiasati gitu loh Pak, untuk sebuah akte yang para pihaknya banyak, atau mungkin yang tanda tangannya yang sekarang jam sekian, yang sekarang jam sekian, ya itu memang nggak ada metodenya sekarang ini. Tapi mungkin bisa kita pikirkan gitu loh Pak, supaya kita jangan terjebak di situ. Apa ya sih harus kita batalin tanda tangannya itu loh Pak. Nah, itu saja sih pertanyaan. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya kita lanjut dulu ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Sarah.
Pertanyaan ditujukan ke siapa? Panitia? Kami ikut waktu di Malang, RP3 YD. RP Pusat kasih statement. Bentar Pak. Kami ikut di Malang, Pak, RP3 YD. Pembicara dari MPP Pusat, kalau lupa namanya, itu kasih statement kalau majelis itu sudah dua kali diajukan ke MK dan disetujui. Kalau majelis untuk notaris ini sudah oke. Pertanyaan saya sekarang, kasus yang artis kemarin kok semudah itu MPP kasih izin ke polisi untuk periksa? Seharusnya kan dari MPP ini buat surat ke penyidik, ini loh kasusnya. Kalau emang itu tugas notaris, nah, kecuali kalau pribadi notaris kita tidak tahu. Terima kasih Pak. Cukup Pak? Pertanyaannya sudah? Cukup Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi, boleh? Singkat aja ya. Selamat siang semuanya. Pertanyaan ini saya tujukan. Nama dulu Mbak, kok namanya? Ya. Nama saya Erna Heranati, aslinya notaris dan PPT di Kabupaten Bekasi. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Hizkia, Kepala Kantor Kabupaten Bekasi. Tadi Bapak sempat memaparkan bahwa terhadap girit letter C nanti di tahun 2026 setelah tahun itu tidak berlaku lagi. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimanakah terhadap tanah-tanah yang masih girit letter C tersebut setelah yang belum didaftarkan setelah tahun 2026. Begitu Bapak, terima kasih. Itu aja, sudah cukup 3 dulu. Oke, itu aja Mbak Erna. Oke, ya silakan langsung saja Pak. Baik, saya jawab pertanyaan Bu Erna ya. Jadi ini sebenarnya makanya kita ada PTSR. Ini nggak ada istilah data lagi. Jadi seluruh masyarakat Indonesia, kalau statistik kan wajib ya, di sensus. PTSR ini semacam sensus ya. Untuk semua alasan-alasan, nggak ada istilah nggak ada uangku, daftarkan, orang gratis kok. Kalau nggak mau ya udah, nanti kan kita proses secara alasan pengakuan seperti tentara negara nantinya ya. Jadi rumit ya, mau yang rumit atau mau yang mudah gitu loh. Jadi dengan adanya PTSR, seluruh tanah-tanah yang ada di Indonesia wajib didaftarkan sebelum 2025. Bapak Ibu kasih tahu pemilihmu, mumpung ada nih. Ya, kita masih ada sekitar 200 lebih lagi, 200 bidang lagi yang berdasarkan SPTBB yang sudah diterbitkan oleh Pemda. Dari situ kita lihat 200.000 bidang per tahun aja cuma dikasih 50.000. Kalau saya nggak berkolaborasi dengan Pemda, kemarin ditambah 50.000 lagi, maka ya bisa lewat dari 20. Nah, untung aja dapat Jokowi ini.
direksi suka ada yang lama-lama kan? Sama prinsip oleh karena soul. Nah itu kenapa? Tidak ada kerjaan. Nanti Bapak Ibu tahu kalau udah terdaftar ini banyak pengangguran di PPN itu, PPN pun nggak ada kerjanya lagi. Makanya begitu kuliah jadi oh ini cocok jadi MKN ini. Kuliah. Ya. Siapkan apa dulu? Ya. Siapkan senjata. Ya. Kenapa? Sudah kita lihat kok. PPN masih diperlukan yang kedata. Bukan, hanya apa? Ya. Mensahkan akta yang sudah dibuat itu. Mau dibuktikan, nggak perlu ada orang. Ya, tanggungan elektronik. Ya, mau bilang apa lagi? Kalau semua elektronik, PPN perlu nggak? Kepala kantor pun tak perlu. Tahu aja kan itu. Ya kan? Nanti kayak BRI itu pakai teras BRI. Di mana-mana ada BRI. Nanti kan ke sana larinya. Sediakan payung sebelum hujan. Kalau orang masih berkutat-kutat, ya kan. Kalau Pak Dharma masih suruh dia nggak siapkan diri, ya kan. Ya, untung dia udah bikin banking duluan, ya kan. Makanya mau niru, akan pakai ATM Pak, ya kan. Amati, tiru, modifikasi dikit, dimodifikasi dikit, ya kan. Ya kan kita lihat kawan-kawan sudah siapkan payung sebelum hujan, kita masih, ya, jadi biasa. Saya kemarin itu Pak, pas COVID 2 saya S2 dengan S3. S2 nya MKN saya sudah selesai, sekarang lagi susun disertasi untuk dokter hukum, ya kan? Kenapa saya buat begitu? Saya mikir begini, kalau kita nggak isi, kita akan ketinggalan zaman Bapak itu. Kenapa? Ngambil ilmu terus. Ini saya ingat dengan anak saya awal-awalnya ya IP-nya agak di bawah. Saya bilang, aku udah tua dah, sudah 53 tahun, sekarang tidak ada nambah. Ayo kita saingan, ya kan? Karena IP-nya di bawah 3 berarti di UGM. Saya kan sama dia, ya, saya IP 3,9, dia akhirnya bisa naik Pak, jadi 3,75. Nggak apa-apa bersaing di dalam keluarga ya. Akhirnya memotivasi anak, bapak emaknya bisa loh. Belum lagi mikirin kantor, mikirin usaha. Saya jujur Bapak Ibu, usaha saya banyak, ya kan? Ya, ada transportasi, ya kan? Ada kos-kosan. Ini mau buka bengkel nih. Supaya mempersiapkan diri. Makanya saya nggak ngoyo Bapak Ibu. Ya. Nggak maksa harus dari BBM semua, ya kan? Udah cukup lah. Ya mas-mas orang dulu udah, beli udah. Apa lagi? Sekarang nggak boleh kan dia beli. Yang penting kelas. Apa itu? Akuntan ikhlas. Kalau ikhlas ya udah. Masa sih ke sawah nggak? Ya kan waktu kita membaca sawah itu kan kecipratan juga lumpurnya. Ya kan? Ya kalau lu nggak kecipratan sama gua ya nggak apa-apa. Gua hanya bermohon seperti yang mudah-mudahan, ya kan, dikasih rezeki yang lain. Ya kan? Ternyata apa? Ya, saya jujur nggak pernah ngojek saya. Mulai dari saya dari sedang dulu nggak pernah ngojek. Saya terbuka sama hidup saya. Ya. Kalau melihat pekerjaan sahabat seperti ini, Bapak Ibu, nggak mungkin 3 bulan bisa selesai ya 180.700. Nggak mungkin itu. Mau perkosa dulu. Ya. Cuma saya mau perkosanya. Tenaga cuma 200 orang. Cuma 200 orang. Bapak Ibu tahu, 33 orang itu tidak ada DPR. Aku ingat pasal 3 ya, pasal 38 tadi ya, miskin terlantar dari awal negara. Ya, aku tampung mereka jadi kerja di rumah saya. Masa sih kawan-kawan terbuka hatinya? Ya saya fungsikan, dikerjakan, ada rezeki juga.
Makanya kita lihat, ya. Mudah-mudahan sekarang saya belum buat ya Roya cuma 25 menit untuk menyambut Natal, mungkin ya 25 menit, ya. Begitu jalankan kemarin Ibu Ketua Ibad, ya nggak protes. Kenapa hanya ngomong langsung menghapus dosa? Orang BPN banyak kali dosanya, termasuk saya itu, ya kan? Ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sekarang saya robah, sumut. Kalau dulu semua urusan mesti waktu naik, ya kan? Sekarang sumut juga. Selesai urusan mengucapkan ucapan terima kasih. Ucapan ya kan? Itu harus ada paradigma baru, out of the box. Ya, jujur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang sore, ya lihat anak-anak itu sebenarnya nanti paling banter pulang jam 9. Makanya saya bisa, ini trending topik loh se-Indonesia yang namanya dia penyelesaian yang kita buat cuma 25 menit loh ya, 2 jam 5 menit peningkatan hak, 25 hari perpanjangan hak. Saya berani tahu kepala kantor mana yang berani, yang seberang sebelahnya kantor kita ini, coba cek ya, keluar aja biur Bapak, ya kan? akan gampang itu, harus jumpa kepala kantor. Saya nggak perlu dijumpai, WA aja cukup, selesai, pasti aku kejar. Itu caranya Bapak Ibu. Jadi saya mohon dukungan dari Bapak Ibu juga, ya kan? Kasih tahu itu masyarakat, kalau ada tanahnya, ya didaftarin supaya jangan seperti yang Ibu karena bilang, ya kan? Jadi kalau nggak didaftarin, gimana? Nggak apa-apa, yang penting didaftarkan dulu, ya kan? Nggak sanggup dia bayar BPHTB, ya kan? Cuma kita catatkan di buku tanah, sertifikat nggak kita catatkan, supaya dia nggak tahu, ya kan? Begitu nanti mau jual beli, lu bayar dulu, aja terhutang, ya kan? Itu ya, supaya apa? Kalau sudah terdaftar, tidak ada lagi istilah sekobar. Kamu sudah tahu sekobar? Sengketa konflik dan perkara. Tahunya apa ini sekobar uang gitu. Sengketa konflik dan perkara. Jangan banyak nanti ibu jadi kena, bahwa ini kena, ya sekobar jadinya. Apa itu sengketa konflik dan perkara? Kita kan usahakan jangan masuk perkara, ya kan? Kalau datang panggilan Bapak Ibu, ya langsung lapor majelis kehormatannya, ya kan? Ibu Ipat, kenapa ini bisa? Buat juga surati ke BPN, menterinya disurati, buka rahasia 9 tahun, 9 bulan, 9 bulan, ya nggak dikasih, di penjara juga. Ini gue si Malangana, ya kan? Kalau mau periksa, udah harus minta izin dulu, misalnya dari kepala kantor, supaya jangan gampang kali Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu, lebih bagus dipanggil Tuhan daripada di polisi. Jujur aja. Kalau panggil Tuhan langsung nanti udah. Ya? Tapi kalau panggil polisi, setengah mati Pak. Mati enggak? Lebih bagus mati aja sekalian kan? Mati enggak mati, ya kan? Kawan awak polisi, ya kan? Aku setengah mati buatnya, ya. Masuk ke jaksa, wah makin kawan, ya kan? Ya bisa, keras, sama-sama keras, ya kan? Kalau udah masuk ke pengadilan mesti mendingan, tinggal tunggu aja cepat selesai urusannya, ya kan? Tapi kalau sudah masuk polisi, masuk jaksa, ini juga masih banyak, ya. Jadi tolong kita juga sebagai Bapak Ibu tahu, pekerjaan itu bukan mulia. Aparat penegak hukum juga saudara. Bukan hanya polisi, aparat penegak hukum. Anda bagian dari aparat penegak hukum. Ya, pasti. Kenapa? Kalau Anda tahu rahasia jabatan itu nggak segampang itu. Makanya Bapak Ibu, kita mari bersama-sama. Ya, jangan gampang tergiur dan jangan gampang digoda oleh masalah uang, materi. Semua nanti hancur. Ya, seperti kawan-kawan saya itu bilang sama kawan-kawan, udah lebih bagus, ya. Kita jangan menggampangkan. Meskipun di situ saya buat melayani dengan sepenuh hati, easy and quick.
ya. Jangan adalah menjadi orang baik. Itu sudah saya rasakan. Kalau saya jahat, mungkin sudah dijahatin orang. Tapi karena kita berbuat baik, orang akan baik. Ya, saya yakin dan percaya kalau ini sudah kita laksanakan akan meminimalkan masalah, bukan menambah masalah baru. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hizkia. Pertanyaan satu Pak Nudi. Ya, baik, terima kasih Pak Kakan. Jadi linear ya pertanyaan ini sebenarnya dengan yang akan ditanyakan Ibu Paula dan Pak Sarifudin tadi ya. Prinsipnya kan begini Bapak Ibu ya, kita menganut sistem civil law. Jadi alat bukti otentik itu terkait dengan akta itu memang dibuat di depan pejabat yang berwenang, dan untuk itu ada istilah pejabat umum. Kalau saya itu paling tidak mau ini Pak Kakan ya. Tadi istilahnya kalau semua serba digitalisasi, kemudian PPAT nggak ada, selesai memang sudah, gitu kan. Nah, kenapa undang-undang ITE itu mengesampingkan atau tidak memasukkan akta notaris dan PPAT? Nah, jadi kita masih membutuhkan itu, karena dalam proses pembuktian secara material nanti, formil dan material dalam persidangan itu memang harus dijelaskan tadi, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan Pak Sarifudin, bagaimana kalau majelis pengawas ya, majelis pengawas atau MPP ya, majelis MP3, PPAT atau notaris? Dua-duanya Pak. Dua-duanya ya. Jadi prinsipnya gini, Bapak Ibu ya. Kalau PPAT itu konstruksi hukumnya belum ada. Ya, tadi kenapa Pak Kakan nyampaikan PPAT bikin surat, gitu kan, untuk sampaikan. Jadi dalam melaksanakan pasal 322 KUH pidana tadi, kalau membuka rahasia jabatan itu adalah delik pidana. Nah, ini konstruksi undang-undang turunannya belum ada untuk PPAT ya. Kalau notaris sudah ada pasal 66 ya. Nah, nanti jadi ada yang 66A ya, pasal 66A dalam hal ini bahwa kementerian dengan delegasinya ya. Kalau kita teori hukum tata negara ada delegasi atribusi itu ya. Nah, itu muncul organ yang namanya Majelis Kehormatan Notaris. MKP, Majelis Kehormatan Notaris Pusat ya, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat. Kaitannya apa di pasal 66 tadi kan? Jadi untuk bisa membuka rahasia jabatan itu harus divalidasi oleh Majelis Kehormatan supaya tidak terkena delik 322 tadi. Nah, nyambung ke pertanyaannya Bu Paula. Saksi instrumenter pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris UNJNP ya. Nah, ingat tetap akte itu terkandung rahasia jabatan. Oke, dia dipanggil. Kalau alasan penyidik biasanya dia bukan notaris, orang biasa, gitu ya. 224 KUH pidana harus datang kalau dipanggil sebagai saksi. Ancaman 9 bulan. Enggak apa-apa, datang aja, tapi tidak memberi keterangan apapun tentang akte, ya, karena dia adalah saksi instrumenter. Terkait dengan isi akte itu adalah rahasia jabatan. Ya. Dan tetap harus masuk ke ranah MKNB kalau sudah mau bicara ke sana. Nah, tadi sudah kita bahas ya, saksi itu apa saja, bisa melihat secara langsung gitu kan, apa yang dia alami, dia lihat gitu kan. Nah, sepanjang dia faktanya tidak seputar pembuatan akte, ya sudah gitu, ya kan. Tapi kalau dia sudah dikejar untuk pembuatan akte itu, kadang-kadang ini mau ngetesnya, ini benar nggak sih, mau notaris, Pak Notaris, validannya dijalankan gitu kan. Nah, kira-kira kan seperti itu. Kalau memang tadi Permenkumham 17 tadi ya, ada pihak yang menyangkal tanda tangan gitu ya, itu menjadi objek pemeriksaan. Dia bisa membuktikan, penyidik ya, keterangan saksi ya, keterangan saksi yang bersangkutan maupun saksi korban bahwa dia merasa tidak pernah bertanda tangan di hadapan notaris. Itu sudah masuk ke ranah 266 KUH pidana gitu kan misalnya. Nah, ini harus dikonfrontir memang. Dan bukan berarti notaris salah. Ada kejadian korporasi sudah sampai 1,5 triliun macet, buying time-nya dia apa? Lapor pidana. Untungnya notarisnya lengkap semua dokumennya, lengkap dia, fotonya ada semua, sidik jari lengkap, menghadapnya lengkap gitu kan. Nah, banyak juga. Tadi Bu Paula ini alhamdulillah ya kantornya ramai Bu ya, amin gitu ya. Jadi gimana mensiasatinya? Kita ada batasan ya, tetap ada batasan. Dalam ketentuan PKPPN juga ada ya Pak Kakan ya, batasan atau PPAT. Kalau notaris itu diatur di DKP ya, kira-kira ya. Tapi intinya dalam proses perlindungan mengenai jam itu hati-hati. Pidana itu memiliki teori tentang corpus delicti ya kan.
waktu kejadian atau tindak pidana terjadi. Nah, ini hati-hati. Jadi itu yang perlu kita pahami. Bagaimana teknisnya nanti ada beberapa pendapat, ya, beberapa pendapat atau doktrin dari beberapa kawan juga. Oh, bisa aja diterapkan di situ nanti di akhir akta misalnya gitu ya. Ya walau itu memang belum teruji ya. Nah, tapi coba kita analisis nanti. Kalau saya sih lebih baik tetap jalankan aja sesuai dengan ininya tadi ya, Verleidennya tadi. Jangan sampai Anda atau kita melakukan pembuatan akta melampaui kapasitas kita. Gak mungkin, karena itu akan diperkali. Tetapi yang harus diingat, kuncinya satu kok. Sepanjang dia tidak menyangkal tanda tangan, itu pilar kedua masih larinya. Tapi kalau dia sudah menyangkal tanda tangan, bisa lari ke pilar keempat, pidana. Itu persoalannya. Melanggar wilayah jabatan titik itu di pilar kedua, ya kan? Melampaui batas wilayah. Tapi kalau sudah dia menyangkal tanda tangan, nah itu selesai. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami nanti ke depan tentang fungsi saksi instrumenter juga. Ya. Karena kadang-kadang seringkali, ya, wah kalau notaris harus ke MKNW dulu, saksi instrumenternya dulu yang diundang, dipanggil. Ya datang aja, tapi jangan memberikan keterangan apapun tentang isi akta itu. Tetap larinya ke rahasia jabatan itu nanti, karena dia bagian dari kesatuan pembuatan akta di pasal 16. Ayat 1 ya, F ya kalau satu lupa saya itu. Jadi rahasia itu harus disimpan. Nanti kita larikan ke 322 KUH pidana tadi, jangan, nggak boleh itu. Nah ini yang perlu kita adakan edukasi teman-teman. Jadi baik INI maupun IPAT harus bersatu. Kita harus melakukan suatu edukasi terkait dengan pelaksanaan jabatan. Jangan apa Bapak orang bilang tadi tabungan belum kumpul. Ya jangan, jalan aja terus kita. Insya Allah masyarakat masih membutuhkan lembaga penotariatan, PPAT masih, karena kita civil law tadi, kecuali selesai ya kita mengadop common law, nah, fungsi akta otentik tidak ada lagi di situ, selesai sudah, nggak perlu memang. Nah itu habis kita nanti semua ya. Tapi artinya apa? Tetap mekanisme civil law harus kita pertahankan. Bahasanya itu apa namanya terkait dengan atin ya di kita kan Eropa kontinental seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan berikutnya tadi, tekniknya ya gimana ya? Iya, memang belum ada. Kalau bahasa saya itu memang kita keuji ya di ketentuan pasal 38 itu kan uji MP. Jadi awal akte dicantumkan termasuk jam berapa gitu kan? Nah itu memang keuji. Artinya itu menjadi alibi nanti terkait dengan corpus delicti kalau secara pidana. Nah, ini yang kita bahaya. Karena ada nanti gini, dilarikan ke pasal 266 keterangan palsu dalam akta otentik. Misalnya dia bikin alibi gitu ya, jamnya, misalnya jam 9 pagi, tapi ternyata dia jam 9 pagi itu masih ada di Singapura misalnya, ya kan? Nah, lebih baik jangan menurut saya. Jadi kita lihat kan mitigasi resiko itu tadi. Kita lihat mitigasi resiko, mekanismenya bagaimana ya, kalau bisa harus berurutan semua itu. Ya itu normatif ya, kita bahasa normatif memang. Tapi dalam praktek kalau akhirnya banyak bagi-bagi sama yang lain gitu ya kira-kira ya. Kalau pihak yang banyak, kalau pihak yang banyak ya memang itu menjadi kewenangan kita harus ya kumpulkan semua. Kalau menurut saya jangan. Oh ya ada yang banyak ya, pihak-pihaknya banyak. Hati-hati sekali. Pihak banyak itu kadang-kadang banyak karakter, banyak suara. Ahli waris satu dan yang lain juga banyak. Ada maunya beda-beda. Kita harus selesai hari itu. Jangan sampai di antara para pihak ini ada yang tidak ketemu. Selesai hari itu juga. Apalagi kalau kita bicara budal waris, jangan. Itu banyak sengketa. Karena apa? Karakter orang masing-masing bisa beda dan maunya bisa macam-macam nanti. Jadi kalau bisa hari itu selesai juga hari itu. Ya, nggak apa-apa. Apa namanya? Kita mulainya kan misalnya jam 9 pagi, baru selesai jam 9 malam misalnya. Ya mungkin tuntas hari itu, kan begitu ya. Nah jangan. Ya, karena kita formilnya tadi pasal 38 itu ujian itu formilnya di situ. Nah kadang-kadang gini loh. Pidana perdata ini kan bisa dikotak-atik ya. Hukum itu tergantung dari sudut pandang kita memandang gitu. Nah tapi artinya tadi pada saat ada mengalami masalah kita harus perkuat. Yang tahu ilmunya itu kita sebenarnya gitu loh. Ya. Sekarang mohon maaf nih mahasiswa saya di perguruan tinggi di Jakarta ya sudah mulai banyak yang lawyer ikut kuliah notaris. Saya tanya mau jadi notaris enggak pak? Kami ingin tahu ilmu notaris itu kira-kira. Karena dia mencoba masuk ke ranah seperti itu. Mungkin itu ada lagi dari pertanyaannya ya. Sudah cukup ya? Ya. Cukup karena waktu juga. Sepertinya materinya juga memang menarik. Waktu 40
40 menit berarti 80 menit masih kurang sepertinya ya Pak ya, dengan materi yang sangat bagus ini. Aplaus untuk para pembicara. Baik, terima kasih. Dengan sesi berakhir, maka sesi pertama sudah berakhir. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari moderator Ibu Evi Nur Samswati SH. Baiklah, kita juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Hizkiah Simarmata dan juga Bapak Dodi atas segala ilmunya untuk kita semua, agar supaya kita hati-hati lagi dalam notaris. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Saudari moderator yang telah memandu ini. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu Evi. Baiklah, oleh karena itu kami kepada narasumber kita, kepada Bapak Abdul Wahab untuk menyerahkan piagam sertifikat kepada Bapak Hizkiah Simarmata. Kepada Bapak Hizkiah kami persilahkan maju ke depan kembali. Panitia sedang menyiapkan sebentar Pak Abdul Wahab. Untuk penghargaan kepada Bapak Dodi akan disampaikan oleh Bapak Agus Pratomo. Pak Agus, silakan. Baik, kepada Bapak Hizkiah Simarmata.